Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febriani dengan NIM 209190047. Saya dari kelas PAUD 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, langsung saja. Apa itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau disebut juga dengan STTPA. Nah, ini adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Nah, aspek-aspek tersebut mencakupi yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau juga disebut tadi dengan STTPA pada PAUD merupakan salah satu dari 8 lingkup standar PAUD yang menjadi acuan atau dasar untuk mengembangkan standar isi PAUD, proses penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya selain itu STTPA juga merupakan sebagai acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum pada PAUD. Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini berguna untuk mengembangkan materi yang akan kita sampaikan pada PAUD rentan usia berapa. Nah, sedangkan kompetensi dasar adalah pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada kompetensi inti ini tadi. Nah, selanjutnya apa itu dengan tingkat pencapaian perkembangan anak? Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentan usia tertentu. Nah, selanjutnya pertumbuhan anak itu yaitu yang dimaksud dengan pertumbuhan anak itu adalah pertambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat atau KMS. Nah, juga tabel berat badan atau tinggi badan dan alat ukur lingkar kepala. Nah, sedangkan perkembangan anak dimaksud dalam perkembangan anak yang dimaksud di sini adalah integrasi dari aspek nilai yang telah saya sebutkan itu tadi, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, yang mana merupakan perubahan suatu perilaku yang berkesinambungan atau yang berturutan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkatkan secara individual baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan juga keterlibatan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu. Nah,
selanjutnya yaitu pada tahap berapa sih usia dalam STTVA ini, yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap usia dari lahir sampai 2 tahun atau dari 0 sampai 2 tahun yang terdiri atas kelompok usia 6 kelompok. Yang pertama itu dari lahir sampai umur 3 bulan, dari 3 bulan sampai 6 bulan, dari 6 bulan sampai 9 bulan, dari 9 bulan sampai 12 bulan, kemudian dari 12 bulan sampai 18 bulan, yang terakhir dari 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, pada tahap kedua yaitu di rentan usia 2 sampai 4 tahun yang terdiri atas 2 pengelompokan. Yang pertama yaitu 2 sampai 3 tahun, yang kedua itu 3 sampai 4 tahun. Nah, yang ketiga itu ada pada rentan usia atau tahap usia 4 sampai 6 tahun yang terdiri atas kelompok usia, terdiri dari 2 kelompok usia. Yang pertama itu kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan yang kedua kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Nah, demikianlah penjelasan standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini atau disebut juga dengan STTVA, yang STTVA PAUD yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.